Jujur Onat ya, semenjak berita itu keluar, ada gue dibilang cari sensasi sama menjual kesedihan. Semua acara TV sempet gue tolak-tolakin. Gue liat berita tadi, sampai Raffi Ahmad katanya ngebantuin. Oh itu pas bener-bener lagi gak punya uang tuh gue tuh. Vi tolong dong Vi, gue pinjam 5 juta nanti gue ganti. Setelah itu, gak lama, gue ada uang. Vi, mau balikin nih uangnya lu. Ah, gak usah udah, jangan Vi, gak enak gue. Orang gue minjem, gue bilang gue gak minta gitu. Enggak, gak usah. Nah pas itu barusan Raffi nelpon. Karena dia ngomong ngasih duit, katanya lu ngasih ke gue aja. Oh yaudah. Kalau telepon Raffi ya, Vi emang bener Vi. Kalau teman ada yang berubah gak? Ya, jadi banyak yang peduli lah. Alhamdulillah. Malah jadi banyak yang peduli dia? Iya, tapi saya bilang udah. Terima kasih. Peduli semua. Alhamdulillah, terima kasih atas kepeduliannya. Tapi saya nunggu bantuannya, nggak ada bantuannya. Bercanda Pak. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Diambil sama Pak. Iya Pak. Masuk. Saya belum diambil tuh, salam. Lagi diet Pak katanya Pak? Iya. Tadi gue tawar makan gak mau Pak? Iya, 1 diet, 2 daripada makanan mending duitnya aja Pak. Kirain makin ini ya? Iya diet. Iya. Pak Bro, gue mau langsung straight langsung. Ini langsung nih ngobrol nih. Udah dari tadi. Gini gak ada pakai video, keren aja acaranya. Face to face. Pak Bedu, apa kabar Pak Bedu? Baik Nat. Baik ya. Cuman beritanya kurang baik. Iya, tapi namanya pemberitaan lah, nggak apa-apa lah. Iya, oke. Mereka kan juga jurnalis, kita kan juga butuh berita. Oke. Ya kan? Nah dari situ enak tuh. Kita kan juga butuh berita. Sekarang kalau misalnya... Mereka jurnalisme, para jurnalis kan juga butuh berita. Oke. Butuh bahan untuk yang bisa diberitakan. Oke. Nggak ada masalah. Terus juga netizen kan juga butuh konsumsi bacaan, tontonan. Ya terserah mereka mau konsumsi apa gitu. Oke. Tapi kayaknya udah sering ya gue dengar lo di podcast terlilit utang, jual rumah. Iya. Nah, banyak yang ngomong katanya cari sensasi lagi mau nyalek. Sedih makanya. Jual kesedihan. Itu kok sedih ya? Dituduh itu sedih ya kayaknya ya. Jual kesedihan ya kan? Udah jual kesedihan, dituduhnya sensasi makin sedih dong Pak. Iya. Udah dituduh jual kesedihan, cari sensasi gitu kan. Jujur Onat ya. Semenjak berita itu keluar, ada gue dibilang cari sensasi sama menjual kesedihan. Semua acara TV sempet gue tolak-tolakin. Oke. Semua podcast gue tolak-tolakin. Iya. Enggak, gue gak mau dianggap menjual kesedihan, gak mau memanfaatkan ini gitu kan. Tapi gue berpikir, kok gue cemen banget sih gue. Kok gue gak nerima keadaan sih gitu kan. Ya lu pakai aja media itu klarifikasi. Iya. Pakai aja kesempatan itu untuk lu jelaskan. Tapi emang sebenarnya sih gak perlu sih kita menjelaskan siapa kita kepada orang lain ya. Karena orang yang gak suka sama kita, seberapa baik pun penjelasan kita tentang kita kepada orang lain, tetap aja dia gak akan suka. Iya, kalau yang basic udah gak suka. Basic gak suka. Basic benci sama kita, benci. Tapi kalau orang yang suka sama kita, gak perlu lah lo jelasin siapa lo, gue tahu lo. Iya. Gue sayang sama lo, gue peduli sama lo gak perlu jelasin lo baik lo, gak usah, udah. Iya. Lu istilahnya lu jahat aja gue sayang sama lo gitu kan. Jadi gak perlu lah. Jadi ini tidak ada hubungannya sama pencalekan Anda? Nggak ada Pak. Karena saya lagi jadi netizen Pak. Iya nggak ada sama sekali Pak Onat. Siapa orang tahu dengan caleg kan saya namanya Bedu. Kalau saya organisasi. Sementara nama asli saya kan di kertas suara berbeda. Nama di kertas suara siapa? Harapdu Pak. Oh Harapdu. Kecuali beritanya Harapdu. Caleg Gerindra dari DPR RI dari Dapil DKI 2 menjual kesedihannya, baru itu gua boleh ada kaitan dengan pencalekan. Kan ini nggak ada sama sekali. Itu kan Bedu. Kalau lagi lebaran pakai K dong. Iya beduk. Allahu Akbar. Gitu. Beduk maghrib Pak. Iya. Artis yang paling tunggu di bulan puasa. Siapa? Saya. Kenapa? Beduk maghrib. Cuti gila itu. Lama kan tahun berapa itu? Lama banget. Sama Afgan Pak satu lagi Pak. Apa kenapa? Afgan maghrib.
Iya bener. Gue lama lagi nangkapnya. Iya. Oke, Pak Bedu. Tapi Pak Bedu yang menarik adalah dari mana sih asal muasalnya? Lu pertama bercerita lu terlilit hutang. Jadi gue tuh kan Awalnya tuh, cikal Iya. bakal sampai orang nyebar pada tahu tuh. gue tuh kan orangnya kan gak enakan ya sama teman-teman wartawan. Bang Bedu wawancara dong, Bang Bedu realityin dong, Bang Bedu wawancara dong. Gue suka kasihan Bang Bedu, tolong dong, ini kita masih kalah lebar nih, belum ada berita. Oh oke. Ya ngapain kek, pokoknya ngobrol aja deh, wawancara Bang Bedu. Ya udah, wawancara lah, gue kasihan, ya udah ke rumah yuk. Misko, telepon. Ya udah ke rumah. Telepon ke rumah, ngobrol, oh iya, gimana? Ya gue cerita aja, ya kondisi gue emang begini tuh, segala macam. Apa adanya gue ceritain ya kan. Iya. Nah, nggak ada kaitan sama pinjol. Nah, ntar dulu. Bisa kaitan pinjol itu dalam rangka apa ya? Itu dia, gue nggak tahu bagaimana berita itu muncul. Kata teman gue sih awal-awalnya muncul dari media online. Sementara yang wawancara gue tuh media chat, media infotainment, TV, elektronik. Oh berarti kalau pinjol itu nggak valid? Gak valid sama sekali. Sekarang kalau beritanya gue jual pinjol, gue terlibat utang pinjol, sampai gue harus jual rumah yang value-nya nilainya jauh dari paling besar. Cicilan pinjol itu berapa sih? Berapa sih orang yang memberi pinjol gitu ya? Paling besar dikasih sama pinjol berapa sih? 10, 20, 50? 80 paling tinggi Pak. Oke. 80 juta. Oke gue terjerat. Terjerat 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tapi kan suka ada bunganya Pak, 200 ke 800. Iya. Ya udah anggaplah kayak gitulah gitu kan. Bunganya kan bunga terakhir. Gue baru mau nyaut juga. Persemakan kepada yang teringat. Sebagai suatu tanda. Udah. Kata orang soal gue kayak baby. Baby siapa? Baby Z. Bukan baby Romeo. Oh iya. Ya itu akhirnya secara logika aja itu nggak masuk, nggak make sense gitu kan. Terlibat pinjol, jual rumah yang nilainya jauh dari apa yang bisa pinjol kasih gitu ke nasabah. Oke. Jadi kalau ngomongin ini kan mungkin udah basi ya, mungkin gue nggak ngikutin, gue cuma lihat berita gitu ya. Lah gue aja nggak ngikutin. Tapi lu tahu dong. Dia tahu. Orang kan pada WhatsApp ke gue, bro apa kabar lu? Ini bener. Ya nggak mau gue jadi baca. Tapi main problemnya itu kenapa? Kan bukan pinjol nih. Bukan. Main problemnya kok masuk lu kan main problemnya ya. Lu kan Bedu, udah dari zaman dulu syuting. Iya, main problemnya ya masalah defisit cash flow, Pak. Udah saya jelaskan. Oh. Defisit cash flow. Cash flow lu melebihi pendapatan lu. Iya, artinya defisit. Oh, oke. Ya benar. Pengeluaran melebihi pendapatan. Iya, besar pesek daripada tiang, Pak. Bukan, Pak, bukan pesek, itu hidung. Apa sih kalau yang bukan, Pasya. Besar pasya daripada ungu. Gimana sih? Besar pasar daripada tiang. Tapi sekarang besaran pasya daripada ungu loh. Enggak. Pasya tuh orangnya hebat. Keren, Pasya keren. Ungu juga keren. Dia tuh mau terlibat kalau ungunya sih terlibat gitu kan. Dia iklan. Asal teman-teman ungu ikut gitu. Emang ada yang enggak kayak gitu? Ada kali Pak. Lu macam gue lah. Oh gitu iya. Berarti pendapatan lo melebihi pengeluaran lo? Yes. Kebalik dong. Iya, apa itu maksud gue ya? Maksudnya pengeluaran lo melebihi pendapatan lo. Betul. Di situ. Iya itu yang membuat harus saya akhirnya menjual rumah Pak. Itu berarti kehidupan Anda glamor dong? Enggak glamor, geladak Pak. Asal beli asal apa, nggak mikir-mikir dibayar dari mana. Oh, bukan glamor. Kalau glamor, Bapak pasti sering lihat saya ada di suatu klub. Oke. Bapak sering lihat barang-barang saya yang branded. Saya sering lihat Bapak kayak deh. Di mana ya? Klub mana? Iya, enggak juga sih. Klub MU kali. Iya, benar. Iya. Oh gitu. Oh, berarti cikal bakal ke ini gue boleh nyebut bangkrut enggak? Bangkrut tuh kalau bangkrut sih kita gulung tikar bisa dibilang ya. Gulung tikar udah benar-benar enggak tahu lagi harus gimana. Tapi alhamdulillah Pak, makan masih sehari 3 kali. Ya. Kadang-kadang saya sehari karena saya lagi diet. Ya. Keluarga saya masih alhamdulillah masih bisa makan fried chicken. Masih bisa beli ayam goreng yang namanya ayam goreng alhamdulillah. Ada apa merek ayam alhamdulillah Pak? Beneran? Iya itu. Kayak Sabana gitu ya? Iya. Oh iya. Tahu gue pernah lihat gue ya. Iya itu. Oh gitu, itu awalnya. Iya awalnya dari defisit cash flow itu Pak. Kegoreng jadi pinjol. Padahal itu nggak valid. Nggak valid. Oke. Jadi tapi bukan. bisa bilang emang ya sedang merencanakan planning untuk supaya cash flow-nya defisitnya dihilangkan gitu supaya neracanya seimbang gitu loh Pak. Nah tapi kan ini kan bagian terparahnya adalah saya Bapak kalau mau jual rumah bener?
Bener tuh, dari kapan tahu udah saya mau jual tuh rumah Pak. Gara-gara ini? Iya gara-gara itu. Lah berarti parah banget Lah kan saya udah sampai jual, saya udah jual Mercy Pak. Pajero Sport sudah saya jual. Tahunnya tahun 2021 lah gitu Pajero Sport tahun 2021 yang saya baru beli. Itu Bapak jual kapan? 2022 kemarin, tahun kemarin. Oh, oke. Ya Itu kan? udah Bapak jual? Iya, untuk menutupi yang sebelumnya. Oke. Jual Mercy untuk menutupi yang yang di atasnya. Oh. Sisanya untuk kebutuhan. Oke. Kebutuhannya ini kan lumayan Pak. Ya iya, anak Kebutuhan 3 ya? Kebutuhan yang paling besar kan karena cicilan gitu. Jadi gini, saya ini mungkin teman-teman bisa belajar lah, ambil hikmah dari pengalaman saya. Dari pengalaman, jangan seperti saya. Saya tuh termasuk yang berani dalam ambil cicilan Pak. Karena zaman dulu saya masih sendiri, semua cicilan saya ambil, lunas. Terus saya ambil aja. Istri udah sempat nasihatin tuh. Sayang kamu ambil aja ntar kamu bisa nggak? Kan program masih jalan, 2 program masih bisa nutupin semua Pak. Jadi saya dengan adanya 2 program tuh, cicilan ada 4 aja masih bisa kita tutup. Alhamdulillah, ya? Ditambah biaya anak sekolah, pengeluaran sehari masih bisa tertutup. Ya. Alhamdulillah, kalau ada program TV yang reguler. Problemnya adalah? Tiba-tiba programnya berhenti. Tiba-tiba programnya berhenti. Pas mau syuting, pas programnya berhenti, hampir jantung saya berhenti juga. Aduh, bayar cicilan gimana nih gitu kan. Tapi saya jalan terus. Nah itu pada saat perjalanan terus berjalan, ya udahlah kita berpikir bagaimana cara membayarnya, ya udah aset aja kita jualin mobil. Oke. Berarti rumah beneran dijual? Beneran dijual. Harga awal pasaran berapa? Tadinya 6M Pak, atau 7M lah saya bilang. Karena kan udah buat renovasinya udah hampir 3M sendiri. Oke, oh mewah dong. Kata orang sih jatuhnya rumah mewah, mepet sawah. Banyak rumput sebelahnya Pak, pikirnya Pak. Bapak jual 5,5? 5,5 biar cepat laku. Udah ada yang nawar belum? Udah. Oh, udah? Udah ada yang nawar Pak. Siapa? Pak siapa? Pak, adiknya yang datang. Kakaknya datang, udah tertarik suka, ya udah adiknya datang Malaysia terus tiba-tiba sekarang orangnya lagi pergi umroh, jadi belum ada kabar lagi. Oh, oke. Ada yang nawar lagi, tapi sistemnya saya nggak bisa. Udah akhirnya, udahlah, kita nggak usah jual aja sayang. Akhirnya gue udah kasih tahu yang teman gue, udah ini rumahnya nggak jadi gue jual. Lah ini rumahnya baru saya mau beli tadi, mau nawar Bapak dibawa. Berapa Pak? 2 kan? Wah 2. Bapak bunuh saya aja kalau Bapak. Oh, tapi akhirnya udah ngobrol sama bini, udah nggak usah jual rumah lah. Ya sudah, saya mau mengajukan yang namanya restrukturisasi. Apa tuh Pak? Jadi keringanan cicilan. Oh oke. Saya akan menawarkan kepada bank dalam situasi ini saya mau, bang, cicilan saya yang tadi 10 juta, tolong dikurangin dong. Jadi, kata abang-abangnya apa? Bang ini. Iya kata abangnya, ntar dia lagi ngelayanin. Tapi lu udah ngomong gitu ya? Ada planning, karena kan kita harus buat suratnya dulu kan. Oh barusan tuh baru simulasi ya, lo kan ngomong ke abang-abangnya begitu. Bangnya ntar gitu ya? Bang. Gue kan udah hampir 15 tahun nih gue. Alhamdulillah gue tuh makanya gue berani nyicil karena gue gak pernah ada yang namanya kena BI checking. Semua track record gue pada saat nyicil tuh semuanya alhamdulillah bagus. Oke. Gue jaga sekali tuh, gak pernah gue dapat terlambat sebulan. Nah begitu. Program berhenti ini jadi problemnya. Iya begitu badai menerjang dalam ekonomi saya gitu kan. Pak tapi kalau badai di Krispati baru keluar. Iya, badai kan udah nggak ada Krispati lagi Pak. Nggak bisa menerjang. Jadi ketika ujian tengah semester hadir. Ini baru tengah semester nih Pak. Ntar bulan Desember baru ujian akhir semester. Oke. Iya, jadi setiap semester tuh gitu ada ujian namanya. Oke. Nanggulanginnya akhirnya gimana Pak? Nanggulang-guling. Jadi nanggulang-guling. Nanggulangin kita nanggulang-guling Pak. Guling-gulingin aja. Mau ngapain lagi nih ya Allah udah mau ngapain lagi nih. Akhirnya apa? Nanggulanginnya gimana? Untuk menjaga cash flow dan bayar cicilan, bayar ABCD. Malah gue sempet denger, gue liat berita tadi sampai Raffi Ahmad katanya ngebantuin. Oh itu pas bener-bener lagi gak punya uang tuh gue tuh. 0. Malah kata sempet 50.000. Iya ada, tapi gak cukup buat beli pompa air. Jadi emang bener. Coba lagi. Gak dia beneran Pak? Iya Pak, saya lagi gak punya uangnya. Syuting kan kalau di BRTV kan lumayan, bayarnya agak lumayan lama. Ya, bisa 3 bulan 6 bulan ya. Iya. Itu juga kalau TV-nya ingat. Saya mau minjem sama manajer saya, Ayu udah sering banget minjem. Ting-ting. Enak. Ting-ting. Enggak pakai ting-ting. Oh di Ayu doang. Ayu Tong-Tong. Anaknya Malih. Enggak ini Ayu, ada Ayu Regita, temannya Raffi Ahmad juga. Iya.
manajer saya kebetulan saya kalau syuting sama dia langsung dibayar gitu kan. Oke. Nah, saya mau gimana nggak enak udahlah iseng. Karena saya kebetulan abis WA Raffi juga masalah ajak-ajak gue dong kalau ada kerjaan gitu kan. Iya. Jadi apa sambil gue bercanda berharap diajak beneran gitu kan. Gue ngangkatin tasnya juga nggak apa-apa dah gitu kan. Yang penting gue dapat gaji bulanan. Waduh ampun bos kata si Raffi gitu. Sambil bercanda gitu gue. Dengan gayanya dia ya. Nah terus kebetulan gue minta tolong beneran nih berikutnya. Aduh di rumah pompa meledak, istri bilang kan, yang itu pompa meledak tuh mau mandi gak ada air. Wah bingung mandi gak ada air udah mau menjelang siang udah mau mepet waktunya kan. Kemana nih gue bingung, sekali kali aja deh ada mukjizat. Vi tolong dong Vi, gue pinjam 5 juta nanti gue ganti. Ini bini gue lagi jual tas nih, gue kasih foto tuh bini gue lagi kepak-kepak tas mau dijual. Karena kan jual titip tas itu kan gak langsung laku. Iya. Lumayan lama kan, dipoto dikirim dulu ke itu, Vi fotonya gue kirim ke Raffi. Yaudah, nomor rekening lu berapa Du? Udah langsung sama dia gak lama, wah kok gak dikirim-kirim juga nih. Sampai gue foto lagi Vi, ini udah mau, ini takut keburu tokonya tutup Vi gitu kan. Gue kirim lagi, pompa udah meledak. Kalau ini pompa apa sih meledak air? Pompa air Pak, jet pump. Emang bisa meledak ya? Ya bluff gitu pokoknya jadi gak nyala gitu lah istilahnya. Oke. Lagi dibongkar-bongkar gitu kan. Wah ini keburu tutup tokonya, udah akhirnya Vi gak lama langsung dikirim. Waduh makasih Vi ya gue dengan ucapan terima kasih gue yang gue kirim ke Raffi ya udah. Setelah itu gak lama gue ada uang Vi mau balikin nih uangnya lu. Gak usah udah jangan Vi gak enak gue orang kan gue minjem gue bilang gue gak minta gitu. Enggak gak usah. Gak serius Vi gue enggak udah aman bos aman dia bilang gitu kan. Nah pas itu barusan Raffi nelpon karena dia ngomong ngasih duit katanya lu ngasih ke gue aja. Oh iya udah. Tadi Raffi nitip buat gue aja gitu. Iya ada. Tahu. Vi emang bener Vi. Gua telepon Raffi ya. Mudah-mudahan dia mau ngangkat. Kadang-kadang sih dia gak bakal mau ngangkat ya. Gak usah Pak. Siapa tahu dia. Gak usah. Enggak beneran gue. Soalnya gue bilang, Vi kalau misalkan uang lu gak mau lu terima, gue sumbangin buat anak yatim aja ya. Kalau katanya sih terserah gitu. Nah makanya kalau gue sumbangin, berarti kalau gue bilang udah sumbangin ke anak yatim, gue udah kasih ke lu gitu ya. Gak ada. Ngapa jadi gue punya tugas? Nah, gak diangkat, gak keangkat sama Raffi. Enggak Pak. Oh gitu kisahnya. Iya. Oke. Ini udah mau gue ganti sama Raffi gak mau dia tuh. Iya. Ini WA-nya tuh kalau lu gak percaya tuh. Udah percaya gue Pak. Ada gambar love di udak-udak sama dia tuh. Iya. Udah aman Du katanya tuh. Gak mau diganti. Iya, emang gak mau diganti ya. Iya. Oke, Pak, berarti kan dari situ. Tapi saya mau ganti loh, Pak. Pak, saya udah paham, Pak. Nah, soalnya kalau orang minjem uang ada niat nggak ganti, ntar rezeki kita seret, Pak. Bener, setuju. Nah, kan emang Raffi nggak mau. Iya, jangan sampai orang nyangkanya gue nggak mau ganti lagi. Iya. Gue tuh kalau punya hutang harus gue ganti sesuai dengan waktu yang gue janjikan. Nggak mau gue, nggak mau lebih. Kurang nggak apa-apa gitu. Gak bisa dong, harus pas dong. Waktunya, bukan duitnya kurang gue balikin. Kirain jumlahnya ya kan. Oh gitu. Tapi oke, kita udah clear di situ dulu Pak. Ya kan berarti pinjol itu nggak ada gosip, ini gosip. Oke. Tapi tiba-tiba Bapak langsung nyalek Pak. Nggak nambah puyang tuh. Udah harus jadi ngurusin rakyat loh itu. Nyalek itu kan sebelum berita ini keluar Pak. Saya udah nyalek duluan Pak. Oke, tapi setelah kejadian ini masih mau nyalek? Iya mau nggak mau kita daftar berkas sudah masuk kita ngundurin. Kalau kita ngundurin diri kasihan partai kita dong Pak. Kita sama aja membebankan masalah ke partai. Iya. Ya mau nggak mau kita berjuang dengan senjata apa adanya. Makanya saya berjuang dengan lewat udara dulu. Artinya lewat media sosial. Lewat podcast seperti Om Onat ini face to face. Mudah-mudahan Om Onat mau membantu sedikit dengan saya berkampanye. Artinya bukan berkampanye, mensosialisasikan nama saya Harapdu aja. Harapdu. Oke. Dapil DKI Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sama luar negeri. Nomor urut 3. Udah itu aja Pak dari Partai Gerindra. Itu alhamdulillah kalau Bapak mau ini nggak diedit aja alhamdulillah Pak. Enggak, tapi kan nomor urut 3 hoki dong. Bentar. Ini kan berarti partainya besar. Partai Gerindra. Amin, partai besar Pak. Di Jakarta kayaknya lumayan oke suaranya. Oke banget kan? Iya, tapi kan kata orang ini dapil neraka Pak. Betul. Iya. Karena Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Jaksel. Makanya panas banget Pak. Saya kemarin keluar, panas banget bener dapil neraka ini. Kemarin saya Jaksel, Jambu sama luar negeri ya. Pak. Nah, untuk mempercayai orang luar negeri, pingin coblos Harapdu ya namanya. Iya.
Berarti harus bisa bahasa Inggris dulu dong kayak. Kan luar negeri kan orang banyak pekerja migran Pak, orang Indonesia nggak pernah. Kalau orang kita juga nggak pernah pakai bahasa Inggris Pak. Ya siapa tahu. Kan ada there is some college girls. Yes, ada mahasiswa. College community united college student. Dia kan pasti kan ada hari holiday ya. I wanna go to TPS to coblos TPS, Arab do. Ya kan? I think he had to reason why why I must choose Bedu. Why? Or electoral this period gitu kan. Yeah, why? Because Why? I need your voice. Because I need your voice. Tapi pertanyaannya why? Dari sekian banyak nomor urut 1 dari Gerindra, 2 dari Gerindra, kalau 3 kan. Ya kan belum saingan lo ada Bang Once. Jadi di DKI 2 ini. Kenapa neraka dulu deh? Kenapa Bapak sebut neraka? Iya, karena kan ini partai-partai dengan PT, parliamentary threshold yang besar. Paling besar, ya. Iya, artinya ya cara pembagiannya juga sangat, walaupun suara kita besar, kadang-kadang bisa jadi juga nggak kepilih juga Pak. Ya. Ada sistemnya lah ya. Nanti Bapak cari tahu sendiri sistemnya seperti apa. Ya. Karena kalau saya menjelaskan takutnya ada miss, nanti salah. Jadi ya itu menjadi dapil neraka karena saingannya juga orang-orang besar, orang-orang yang punya nama. Ya. Lah Bapak kan punya nama, Harap Du. Ya semua orang punya nama sih, kalau nggak ada nama. Karena manggilnya gimana ya? Kalau ada orang nggak ada namanya, woi kan. Iya kan. Orang-orang besar dan orang-orang yang juga punya selain elektabilitasnya yang tinggi-tinggi, kapabilitasnya juga tinggi. Oke. Dan saya termasuk orang yang baru terjun ke dunia politik, Pak. Itu yang makanya saya bilang. Oke. Banyak incumbent yang kemudian bertarung kembali. Iya. Gitu. Yang dulu udah kepilih nyala lagi. Dari partai saya sendiri kan juga ada incumbentnya. Ya. Partai yang lain ada incumbentnya. Ada pendatang baru yang punya nama besar di partai besar juga. Motivasinya apa tiba-tiba Pak Bedu tuh lagi mimpi apa? Gue pengen jadi anggota DPR RI. Berarti kan itu kan. Dari dulu tuh saya pengen jadi politisi Pak. Biar korupsi ya? Bukan. Biar apa? Biar bisa tidur. Karena saya kan orang gampang tidur Pak. Iya gampang tidur. Iya. Nggak biar apa Pak. Karena gini. Stigma gini. Saya tuh pengen jadi politisi biar apa? Biarin aja tuh cita-cita saya kok. Kemarin saya baru baca soalnya. Iya. Dari umur 16 sampai 26. Iya. Itu paling gede. Potensial. Itu namanya suara milenial Pak. Suara milenial. Potensi suara milenial. Abis itu pemilih baru tuh biasanya. 28 ke 35 itu juga gede. Nah kenapa? Why? Orang-orang yang 16 ke 25 atau 25 ke 35 tergantung. Harus pilih Bapak. 25-35 cm itu kalau di barat tuh kecil Pak. Wah. Kalau di bawah Pak Erot ya. Itu kecil. Yang gede berapa sih Pak? Yang gede tuh 35 sampai 50. Oh itu kegedean Pak. Itu kalau keinjek kepleset tuh. Itu apa sih? Bisa digantung gitu kan ya? Iya. Apalagi Jakarta ya Pak, kota metroseksual. Metropolitan. Ya, untuk dibenerin. Kalau metroseksual tuh dia rapi. Oke. Bapak lah metroseksual. Ini kan kota metropolitan. Pasti kita butuh pemimpin yang juga bisa nangani Jakarta, dipercaya. Saya itu kan bukan pemimpin jatuhnya Pak. Saya itu adalah legislator. Legislator ya. Bukan eksekutor. Betul. Bukan eksekutif ya. Kalau eksekutif saya bagi calon bupati, calon gubernur. Tapi kan suara saya suara Bapak, orang Bapak suara rakyat deh. Hanya mewakili saja Pak. Kolektor lah saya. Oke. Mengkoleksi suara-suara, artinya secara kolektif. Kemudian saya inventarisir permasalahan-permasalahan di dapil saya. Saya bawa ke parlemen untuk dirumuskan menjadi undang-undang yang berpihak kepada masyarakat. Tapi ntar kita didengerin pada peserta masyarakatnya. Nah itu melalui saya lah. Suka nggak gitu awalnya doang. Nah itu dia perlu yang namanya nanti rumah aspirasi Pak. Oke. Jadi sebelum masuk ke gedung parlemen, saya tampung dulu aspirasi masyarakat apa nih yang ada. Karena kebetulan dapil saya DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Berarti problem-problem buruh migran, pelajar di sana, pelajar di luar negeri, itu kan banyak problemnya Pak. Saya pengen rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, itu orang-orang tuh hormat pada orang masyarakat Indonesia, pada rakyat Indonesia. Iya. Kayak orang Amerika, I'm USA, I'm US citizen, gitu kan. I'm US citizen.
I'm Indonesian. Biar orang tuh, Indonesia. Nah, bagaimana tuh supaya Indonesia tuh menjadi warga negara Indonesia tuh menjadi warga negara yang memang dihormati oleh dunia luar. Itu salah satu yang cita-cita saya, Pak. Oke, Bapak pengen begitu. Untuk masyarakat luar negeri ya. Malah? Untuk perkotaan. Untuk Jaksel kan? Jakarta Jaksel aja, Pak. Ini masalah stunting, masalah kesehatan, Pak. Kita aja masih ada beberapa kelurahan yang nggak punya puskesmas. Kok bisa? Nah, salah siapa tuh? Nanti kita bisa salah potret, Pak. Iya. Salah. Selama ini ku salah. Iya, ku salah. Salah potret kan. Salah potret kan. Oh, masih banyak. Makanya Bunda Meli juga nyalek di Gerindra juga kan, dia kan potret kan. Kaget lagi gue bocok. Iya juga, iya bener. Masuk bener-bener, iya. Enggak, sorry. Puskesmas aja kita belum lengkap. Belum, Pak. Banyak kelurahan yang belum punya puskesmas. Oke. Periode kemarin. Harus, sorry Pak, gue potong. Duitnya ada harusnya buat bangun itu. Wah, Jakarta kan APBD-nya triliunan, Pak. Ada kemana? Bangun puskesmas, pada... Hah? Kemana? Ada mau negeri, Pak. Ya, tapi APBD kita gede dong. Untuk Jakarta gede dong. Nah, nanti Bapak berhak bicara bersama anggota DPRD, calon anggota DPRD. Kebetulan saya DPR RI, Bapak bicara tentang APBN. Oke. Lu APBN lebih gede lagi dong. Nasional, iya. Karena kan skupnya saya nasional, Pak. Karena DPR RI. Kalau skupnya Jakarta, DPRD. Oke. Tapi permasalahan nggak menutup kemungkinan permasalahan di Jakarta di dapil-dapil saya juga saya perhatikan karena itu dapil saya walaupun saya DPR RI. Ya. Kemudian bisa nanti pada saat pelaksanaannya kan kita bisa bermitra sama DPRD atau sama mitra-mitra sama yang lain lah, mitra-mitra yang lain. Oke. Seandainya Om Bedu pun gak kepilih. Gak apa-apa. Masa sih? Kan biasanya suka udah ngeluarin duit banyak. Sampai sekarang saya belum ngeluarin duit sama sekali, Pak. No. Kan saya udah bilang, saya tidak punya uang. Saya tahu terjun di politik tuh ongkos politik mahal. Boleh ajak saya hanya punya waktu, tenaga, pikiran, ide, dan gagasan. 5 tuh ya? Apa tadi Pak? Sorry Pak. Waktu, tenaga, pikiran, ide, dan gagasan. Oke. Tapi uang saya nggak punya. Untuk hari, kan saya tahu. Saya nggak ceritain pada saat itu dong, buat hari-hari saya susah. Apalagi buat kampanye. Kampanye, belum uang saksi, belum alat peraga kampanye, belum operasionalnya, belum. Minimal untuk DPRD aja bisa 1,5 M, Pak. Apalagi DPR RI bisa 5 sampai 10 M minimal. Iya, itu minimal ya. Daripada saya buat biaya kampanye, mendingan saya beli rumah. Rumah juga masih nyicil. Rumah aja masih nyicil. Iya, mending bayar rumah. Bayar rumah. Akhirnya saya udah berkampanye melalui media atau kemampuan yang saya bisa. Iya. Tapi tetap turun ke jalan. Turun ke jalan kan paling nggak bawa apa? Ya bawa alat peraga kampanye, bawa segala sesuatu. Nanti kalau kita nggak bawa apa-apa, minimal uang transport buat yang kita kunjungin atau uang apalah. Kita pulang menengok sedikit balik badan set, nggak kasih duit caleg duafa gitu ntar kita. Caleg duafa. Iya. Tapi Bapak udah keliling dong ya? Keliling udah, tapi alhamdulillah memang keliling tempat-tempat di mana itu ada saudara saya, ada orang yang kenal sama saya, jadi dibantu lah tanpa ada sedikit pun money politics. Gak pernah ngasih dikit gitu Pak? Nggak pernah Pak. Uang dari mana saya Pak? Paling kalau nongkrong-nongkrong ngopi, iya dong ngobrol. Saya yang biayain lah itu kalau ngopi-ngopi Pak. Tapi ada gak pas Bapak lagi muter terus dia ngomong agar silaturahmi tidak terputus bolehkah pinjam 100? Saya kasih gocap Pak. Kurangin gocap ya? Biar putus silaturahmi sekalian. Kalau ada kayak gitu. Takutnya Bapak lagi ini dia gitu. Kalau saya kasih 100 silaturahmi nyambung terus. Besok 200, besok 300. Mendingan kasih gocap biar putus sekalian. Bener juga ini Bapak ya. Iya. Tapi tetap kita ngasih, gak pelit kan? Iya gak pelit. Putus-putus sekalian. Iya. Terus oke, ini pertanyaan terakhir gue Pak. Oke, lu dari situ lu udah berkampanye ya. Semoga gue sih doain lu ya dengan gagasan-gagasan lu ya. Saya selalu berterima kasih sama orang yang mau mendoakan saya Pak. Amin Pak. Karena katanya kalau kita mendoakan orang kita akan dibalas juga kan. Iya kan, doa bidua kalau kata agama Islam tuh saling mendoakan. Itu apa tuh Pak? Doa bidua? Iya doa bidua, saling mendoakan. Oh saling mendoakan. Bapak mendoakan saya mendoakan Bapak. Amin Pak Bedu. Nah tapi ada satu berita yang cukup mengganggu gue terakhir nih Pak nih. Apa berita apa tuh Pak? Berita terakhir ya nih? Berita terakhir. Berita terakhir. Tuh sempat terlilit hutang Om Bedu tidak bisa penuhi keinginan anak. Emang anaknya pengen apa sih? Pada saat itu? Anak saya itu pengen sekolah yang nggak terlalu
banyak pelajarannya atau terlalu banyak Jurusan ininya, misalnya kimia, fisika, ABCD. standarnya terlalu tinggi Pak untuk nilai Pak. Oke. Stres dia Pak, belajar, mikir gitu kan. Bentar Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus yang belum tadi saya udah saya matiin. Gak apa-apa. Enggak gitu. Selesai Pak. Lagi ngomong serius-serius. Apa emang? Kalau penting sih nggak apa-apa saya angkat. Nggak penting. Nagih utang. Cicilan ini. Om Bedu tadi tuh ada berita yang gue pas ngeliat kenapa nih gitu loh. Artinya lu sedih. Tidak bisa in anak. Kenapa anak lu? Ya inilah yang ketika kalimat itu keluar dari mulut gue. Ketika gue diundang sama Feni Rose. Gue tuh kayak ngomong sama Feni Rose tuh kayak. Gue pikir temen gue lupa udah kamera. Setelah gak sadar gue keluar air mata. Gue nangis. Karena gue nganggap merasa gagal sebagai orang tua yang ingin memenuhi keinginan anak gitu. Apaan emang keinginan Om Bedu? Sorry. Ya anak gue kan terpaksa gue pindahin ke sekolah yang mohon maaf ya. Bukan berarti sekolah yang ini gak bagus. Cuma untuk secara itu bagus, kualitas bagus. Semua dua sekolah anak gue ini sama-sama bagus. Ya. Cuma gue cari yang bayarannya lebih murah gitu loh Pak. Oh paham. Nah dibayar yang lebih murah ini tingkat stresnya lebih tinggi karena harus punya standar nilai yang tinggi. Emang yang sebelumnya nggak terlalu tinggi? Lebih kepada kurikulum yang dia lebih bisa menikmati, maksudnya kayaknya lebih santai ya. Iya paham gue. Ya. Terlalu kejar nilai ya. Gitu kalau ya. yang sekarang? Kejar nilai. Karena untuk masuk ke sekolah itu seleksinya ketat Pak. Oke. Nah dia berhasil masuk situ, dia stres banget harus belajar ini. Karena kan sebelum masuk sekolah itu kita bimbelin dulu, itu juga udah setahun yang lalu kita siapin. Jadi saya tuh untuk masukin anak sekolah itu udah setahun yang lalu udah saya persiapkan karena saya udah kondisinya udah yang oleng gitu loh. Pesawat oleng udah siapin semua, ayo anak satu, anak kedua udah siap-siap lagi nih. Begitu ngelihat anak saya yang pertama, adanya ngelihat, aduh kakak saya stres di sekolah di sini. Udah geter ya Pak? Adanya, ayah boleh nggak ayah, aku nggak pindah ayah, tolong dong ayah, aku. Oh paham gue, ya. Iya kan? Ya. Ya, anak gue kalau maksain anak untuk stres kan itu jadi orang tua gagal kan. Ya. Ya kan? Gimana caranya udahlah biar anak gue biarin sekolah-sekolah mahal, gue nggak punya apa-apa, yang penting anak gue sekolah dia nggak stres. Udah itu makanya terbesit lah saya jual rumah, makanya jual rumah tuh udah jauh hari supaya anak-anak gue tuh sekolahnya udah di situ udah nggak sampai pindah gitu, bukan masalah sekolahnya bagus, yang penting anak gue nyaman di sekolahnya. Ya. Yang saya pindah juga sekolahnya bagus banget gitu. Ya. Cuman tuntutan untuk nilai yang standar nilai yang tinggi itulah yang membuat anak saya jadi stres. Nah, itu yang membuat saya bukan sekedar masalah itu aja yang saya tiba-tiba nangis di undang sama Feni Rose. Tapi sudah banyak masalah lain yang ada di kepala saya yang tiba-tiba saya tahan dan meledak dengan air mata saya yang keluar. Nah itulah yang membuat mungkin orang anggap saya menjual kesedihan. Lu masih punya rumah, masih punya ini, lu sedih, lu orang banyak yang belum makan. Saya nggak ada niat sama sekali menjual kesedihan itu Pak. Padahal ya itu ketika kita punya banyak masalah, ada teman yang mau dengerin cerita kita, selama yang kita tahan, meledak. Saya lupa kalau lagi syuting. Ternyata ada kamera ya. Iya, memang di situ ya kayak face to face gini, di talk gitu Pak. Itu yang kemarin saya hindarin untuk saya nggak mau bicara lebih dalam gitu loh. Semua podcast saya tolak, semua acara yang berkaitan dengan masalah saya yang di talk itu saya tolak-tolakin. Karena saya nggak mau dianggap mengambil keuntungan gara-gara lu menjual kesedihan, lu akhirnya jadi banyak undangan. Nah saya nggak mau tuh. Kalau misalnya saya nangis gitu nggak apa-apa Pak? Apa? Kalau saya nangis? Apa sih nggak apa-apa nangis, Bapak kan saya tahu Bapak yang saya tangisin apaan. Iya. Oke, ini tanya lagi nih. Berarti lu bete dong sebenarnya ya? Begitu orang mikir lu, nih Om Bedu mah cari sensasi, mau nyalek nih, mau A, B, C, D. Akhirnya saya nggak boleh bete Pak. Kalau saya bete, saya salah kepada mereka. Saya salah memperlakukan mereka. Mereka itu adalah netizen yang justru bisa jadi, karena mereka lah saya bisa mendapatkan sesuatu. Betul. Bisa jadi karena kritikan mereka, saya jadi lebih semangat. Ya. Bisa jadi karena kebencian mereka, saya jadi bisa ada energi untuk melakukan sebuah pembuktian. Ya kan? Bisa jadi karena fitnahan mereka saya mendapat banyak pahala. Iya, benar. Gak boleh saya berperilaku yang sama kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan pada saya, nggak boleh. Oke. Mereka benci sama saya harus lebih mencintai mereka.
Oke. Mereka mau fitnah saya harus lebih menerima fitnahan mereka agar itu menjadi pahala buat saya. Oke. Jadi intinya setelah saya merenung, intinya harus ikhlas menerima apapun semua yang hadir dalam hidup saya. Baik orang-orang, baik itu takdir, baik itu istri, anak, keluarga, ekonomi, bahkan para penonton harus saya terima dengan ikhlas dan ridho. Biar saya lebih Roma. Iya, mungkin nggak pakai Roma. Enggak. Rizky Pak, biar saya lebih ridho Rizky. Oh, ridho Rizky. Rizky ridho kalau gitu. Waduh, sama dong. Iya. Sama dong. Jadi artinya biar saya tuh bisa menjalani kehidupan ini dengan senyum, hati yang bahagia. Ya. Karena orang yang bahagia adalah orang yang bisa merasakan kesuksesan. Amin. Jadi saya Kalau teman ada yang berubah nggak? apa? Teman setelah kejadian. Ada, rambutnya udah mulai putih-putih. Maksudnya berubah apa berubah? Gak maksud gue berubah. Oh, saya dengar berubah. Oh bukan, berubah ada itu capres nomor berapa? Iya ada. Jadi berubah, ya banyak yang peduli akhirnya. Ya. Terlalu Pak. Batuk Pak Haji. Iya, enggak. Uras Batak Pak. Kalau teman ada yang berubah nggak? Teman, ya jadi banyak yang peduli lah. Alhamdulillah. Malah jadi banyak yang peduli ya. Iya, tapi saya bilang enggak udah. Terima kasih. Peduli semua. Alhamdulillah. Terima kasih atas kepeduliannya. Tapi saya nunggu bantuannya, enggak ada bantuannya. Bercanda Pak. Saya pengen nulis terima kasih atas kepeduliannya dan bantuannya. Oke. Tapi kadang ada bantuannya, cuma kepeduliannya doang. Saya terima kasih atas kepeduliannya. Bantuannya belum ada. Saja bapaknya. Lo. Pak, teman-teman saya bercanda ya, mohon maaf ya. Dengan begitu juga itu sudah sangat mensupport saya kok. Ya. Om Bro makasih ya. Sama-sama, anak lu udah pingin main playground. Iya. Kedengeran tuh anak gue ya. Kedengeran dan dia pingin main bola katanya. Gue kasihan sama bini gue Pak. Kan dia udah, karena ekonomi kita lagi beli, dua-duanya pembantu udah nggak ada lagi. Oh gitu. Oh Ya, kan lu bawa anak ya. saya bawa anak Pak. Nah anak lu yang dulu bentar jemput mamahnya. Iya mamanya. Sama masih tersisa sih satu driver. Saya sebenarnya masih ada satu driver. Kemana dia? Gue pernah ketemu tahu sama asisten lu di acara net gitu ya. Iya ya. si Anton namanya kan. Anton. Nah itu sebenarnya saya masih butuh driver. Kenapa Pak? Karena saya kalau bawa mobil suka. Nah itu kan bahaya kan membahayakan saya. Lalu ini apa sih? Tidur Pak. Oh tidur. Iya itu bahaya. Saya pernah botol lagi bawa mobil tidur di tol Pak. Repet itu berapa kali. Makanya. Nah Anton kemana? Nah kalau dia ikut saya yang jemput anak saya sekolah siapa? Ada 2 anak saya sekolahnya bisa Pak di jam waktu yang sama. Oh oke. Jadi dibagilah saya syuting, istri saya jemput yang satu. Si Anton? Anton driver saya jemput yang satu. Oke. Jadi keluar rumah semua. Nah ini yang kecil saya bawa. Oh pantas yang si kecil bawa kecil, ya? karena masih 3 tahun kan masih bisa saya. Dia si kecil yang bawa, yang satu dijemput bini lu, satu sama si Anton. Oh oke. Bagi tugas lah Pak. Iyalah sambil semuanya kembali normal. Ya. Amin. Pak, gue doain sukses ya Pak ya. Amin. Apapun Pak, syutingan, mau caleg, anything Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih undangannya, terima kasih doanya. Saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi setiap doa yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak. Saya kan nggak pernah tahu doa dari siapa yang dikabulkan dan doa dari siapa yang ditolak. Siapa tahu dari doa dari orang yang ditolak, kan kita nggak. Nah itu kebetulan kalau saya takutnya tolak angin Pak. Saya takutnya tolaknya tolak angin nih gitu. Pak, makasih Pak Budi. Sukses ya Pak ya. Sama-sama. Oke.